Selamat menonton! Film ini dimulai dengan acara penyambutan siswa baru di sebuah SMA di Jepang. Seperti biasa, ada waktu pidato oleh kepala sekolah yang membuat mengantuk. Saat itu, siswa baru bernama Hibiki menguap. Lalu tak sengaja, perhatiannya tertuju kepada seorang guru yang juga menguap. Hingga mereka pun saling berpandangan selama beberapa detik. 1 tahun kemudian, siang itu Hibiki bersama 2 teman dekatnya berlari dengan tampak panik. Kedua temannya itu bernama Chigusa dan Kosuke. Saat itu Chigusa sempat menyuruh Hibiki untuk memasukkan surat cinta ke loker sepatu guru bernama Sekiya. Tetapi Hibiki justru memasukkan surat itu ke loker yang salah. Saat mereka mencoba mengecek loker, ternyata suratnya sudah diambil oleh si guru pemilik loker itu. Setelah diselidiki, ternyata loker itu milik guru bernama Ito. Hibiki berusaha bertanggung jawab dengan menemui guru Ito untuk meminta kembali suratnya. Awalnya, guru itu mengira surat itu ditulis oleh Hibiki. Tetapi Hibiki keceplosan mengatakan kalau Chigusa lah yang menulis surat itu. Kemudian guru itu mengembalikan surat itu ke Hibiki. Saat membaca kembali suratnya, ternyata surat itu sudah dicoret-coret tata cara penulisannya oleh guru itu. Chigusa kelihatan sangat kesal. Tiba-tiba muncullah guru Sekiya dan guru Nakajima yang mengingatkan bahwa bel masuk kelas sudah berbunyi. Kemudian Kosuke menggoda guru Nakajima dan memuji kecantikannya hari itu. Tetapi guru Nakajima justru menasihati agar Kosuke jangan menggoda orang dewasa. Lebih baik mencari yang teman sebayanya saja. Dua guru itu melanjutkan berjalan. Lalu guru Sekiya pun juga memuji kecantikan guru Nakajima. Saat kegiatan klub memanah, Chigusa dan Kosuke masih memperbincangkan tentang guru Sekiya yang sepertinya menyukai guru Nakajima. Sementara Hibiki memikirkan bagaimana cara orang bisa mengetahui kalau dirinya sedang jatuh cinta. Kemudian saat pelajaran di kelas, tiba-tiba guru Sekiya memberi pengumuman agar siswa berhati-hati. Sebab baru saja ada pria tak dikenal memasuki wilayah sekolah. Chigusa membuat candaan di kelas kalau barangkali pria itu adalah Kosuke. Teman-temannya pun tertawa. Sementara itu, Hibiki melihat keluar jendela. Ia melihat guru itu yang sedang tidur di kursi. Hibiki menduga guru itu ketiduran. Padahal seharusnya guru itu masuk ke kelas untuk mengajar. Lalu Hibiki pun menjatuhkan buku ke badan si guru agar terbangun. Hibiki berusaha memberitahu guru itu agar melihat jam. Guru itu pun segera bergegas menuju kelas di mana ia harus mengajar. Lalu di jam istirahat, guru itu mengembalikan buku itu untuk berterima kasih. Di kelas mata pelajaran sejarah, guru itu menjelaskan tentang kata-kata terkenal dari Napoleon yang berkata, setiap waktu yang terbuang adalah kesempatan dari ketidakberuntungan bagi masa depan. Yang memiliki arti, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sekarang agar tidak menyesal nantinya. Mendengar itu, Hibiki pun menulisnya di buku catatan. Di perjalanan pulang, Hibiki berjalan seorang diri. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada orang yang mengikuti dari arah belakangnya. Ia tampak ketakutan. Bisa jadi orang itu merupakan pria cabul. Ia pun berlari kencang hingga jatuh tersungkur. Secara kebetulan, mobil yang dikendarai guru itu melewati jalan yang sama. Hibiki yang ketakutan langsung memeluk guru itu. Lalu guru itu melihat ada seorang pria yang baru saja jogging. Guru itu tersenyum karena menyadari bahwa mungkin orang itu yang membuat Hibiki lari ketakutan. Kemudian Hibiki dibawa ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Guru itu menyodori minuman rasa stroberi untuk Hibiki. Setelah itu Hibiki pun dijemput oleh kedua orang tuanya. Hari esoknya, setelah selesai memanah, Kosuke menyampaikan idenya kepada Chigusa dan Hibiki untuk berkunjung ke tempat guru Nakajima di hari Minggu. Awalnya Chigusa tampak malas, tetapi Kosuke memberitahunya kalau guru Sekiya juga tinggal di sana, sebab tempat itu adalah asrama guru. Chigusa pun tampak sangat antusias. Ketiganya pun pergi bersama menuju asrama guru. Seperti biasa, Chigusa selalu cerewet dan berisik. Suara gaduh ketiga siswa itu membuat guru itu keluar dari rumahnya. Setelah itu, mereka semua mampir ke tempat tinggal guru itu. Chigusa menggoda guru itu yang selalu bersikap dingin dengan bertanya apa mungkin guru itu bersikap seperti itu juga ke pacarnya. Guru itu menjawab dirinya tidak memiliki pacar sebab wanita menyusahkan.
Mendengar jawaban itu, Chigusa kembali menggodanya dengan tertawa. Menduga jangan-jangan guru itu bermasalah. Tiba-tiba Chigusa mendengar suara mobil guru Sekiya. Akan tetapi, ternyata guru Sekiya baru saja pulang dari pergi bersama guru Nakajima. Kosuke yang cemburu menanyakan apakah kedua gurunya berpacaran. Sensei gata, 付き合ってる。何言ってんの。ちょっと送ってもらっただけよ。そうだよ、お前。Guru Nakajima pun mengelak dugaan Kosuke itu. Saat pelajaran matematika bersama guru Sekiya, Chigusa ngobrol dengan Hibiki melalui kertas. Chigusa masih penasaran tentang hubungan antara guru Nakajima dan guru Sekiya. Hibiki penasaran apa yang menjadi alasan Chigusa menyukai guru Sekiya. Sebab mungkin saja orang tua keduanya tidak akan merestui. Membaca isi tulisan Hibiki membuat Chigusa menangis. Hibiki yang tidak enak berusaha menenangkan dengan berbisik. Tak disangka guru Sekiya langsung membentak Hibiki yang tidak memperhatikannya. Hibiki pun dihukum mendapat tugas tambahan sepulang sekolah. Lalu Hibiki mengerjakan tugas tambahannya hingga malam. Tak disangka guru itu melewati ruang kelas itu. Guru itu menanyakan mengapa Hibiki masih saja di kelas. Hibiki menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas tambahan dan harus dikumpulkan ke guru Sekiya. Guru itu pun memberitahunya kalau guru Sekiya sudah pulang. Tak tega meninggalkan Hibiki sendirian, guru itu pun membantunya untuk mengerjakan tugas itu. Tiba-tiba saja Hibiki teringat perkataan guru itu yang menganggap kalau wanita itu menyusahkan. Hibiki mengungkapkan bahwa guru itu tidak seharusnya membantunya, sebab bukan wali kelasnya. Guru itu merespon perkataan itu dengan tertawa, lalu menyuruh Hibiki untuk segera lanjut menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, guru itu mengantar Hibiki pulang dengan mobilnya. Saat perjalanan, Hibiki melihat ada chat dari guru Nakajima di HP milik guru itu. Isi pesan itu ialah ajakan untuk bertemu di ruang kesenian sepulang sekolah. Raut wajahnya pun berubah menjadi sedikit sedih. Saat akan pulang, Hibiki yang penasaran lalu menuju ke ruang kesenian. Kebetulan Kosuke yang lewat di depan ruang itu langsung ditarik masuk oleh Hibiki untuk sama-sama bersembunyi. Sebab guru Nakajima akan segera datang ke situ. Ternyata disitulah guru Nakajima mengungkapkan perasaan sukanya itu kepada guru itu. Akan tetapi guru itu menolaknya secara halus dengan beralasan bahwa kini dirinya sedang sibuk. Setelah guru itu keluar dari ruangan itu, guru Nakajima pun menangis. Kosuke yang kesal melihat guru Nakajima dibuat menangis, bergegas ingin menghampiri guru itu. Tetapi Hibiki menahannya. Hibiki mengungkapkan bahwa jika Kosuke memukul guru itu, maka Hibiki pun juga akan memukul Kosuke. Mendengar itu, Kosuke mencurigai kalau Hibiki jatuh cinta dengan guru itu. Besoknya, siswa dari SMA lain meminta izin untuk berlatih memanah bersama. Di situ ada seorang siswa yang bernama Fujioka. Dia sudah pernah mengikuti kejuaraan memanah tingkat nasional. Saat istirahat memanah, Chigusa terkejut sebab Kasuke baru saja memberitahunya tentang Hibiki yang menyukai guru itu. Tiba-tiba muncul Fujioka yang ternyata mendengar pembicaraan mereka berdua. Kasuke pun berusaha menenangkan Chigusa yang panik dengan mengungkapkan bahwa Fujioka beda sekolah sehingga tidak akan menjadi masalah. Di perjalanan pulang, Chigusa ngobrol dengan Hibiki tentang guru itu yang menginap di sekolah untuk mengawasi siswa yang belajar. Chigusa mengungkapkan bahwa ternyata guru itu diam-diam peduli dengan siswanya. Mendengar itu, Hibiki teringat pepatah Napoleon yang pernah diajarkan oleh guru itu. Ia pun segera kembali ke sekolah untuk menemui guru itu. Hibiki membangunkan guru itu yang sedang tertidur. Lalu ia pun mengungkapkan perasaannya. Namun guru itu justru meminta Hibiki agar tidak berharap padanya, sebab hubungan keduanya adalah guru dan siswa. Hibiki tetap bersikukuh. Ia ingin diizinkan untuk tetap mencintai guru itu, sebab Hibiki tidak ingin menyesal nantinya jika tidak berusaha. Agar guru itu mengizinkannya, Hibiki mengungkapkan bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan nilai sejarah di atas 90. Setelah itu, Hibiki segera pamit pergi dengan ceria. Besoknya, Hibiki bercerita ke Chigusa dan Kosuke kalau dirinya ditolak oleh guru itu. Namun guru itu meresponnya dengan tersenyum hingga membuatnya masih terasa nyaman. Semenjak itu, Hibiki mulai belajar sejarah dengan sungguh-sungguh. Di hari lain, Hibiki bertabrakan dengan guru itu saat di tangga. Tak sengaja, kacamata guru itu jadi pecah karena tertimpa oleh Hibiki.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Hibiki mengantarkan guru itu pulang sebab penglihatannya buruk tanpa menggunakan bantuan kacamata. Saat di bus, guru itu menarik tangan Hibiki sebab ia terlalu dekat dengan pintu. Dalam jarak yang sangat dekat, Hibiki terlihat sangat canggung. Setelah mengantar sampai asrama, Hibiki pun segera pulang. Tak disangka, guru Nakajima melihat kalau guru itu diantar oleh siswanya. Guru itu meminta agar guru Nakajima jangan salah paham. Namun, guru Nakajima yang cemburu tetap menganggap bahwa guru itu banyak alasan. Hibiki belajar dengan keras untuk meraih nilai sejarah yang bagus. Ketika ujian berlangsung, ia mengerjakan dengan sangat yakin. Di hari yang lain, guru Nakajima meminta bantuan Hibiki untuk memindahkan patung seusai kelas kesenian. Guru Nakajima bermaksud menasihati Hibiki agar tidak salah mengartikan kebaikan guru itu, sebab guru itu memang baik ke semua orang, tidak hanya ke Hibiki saja. Hibiki terlihat tidak nyaman, lalu segera izin pergi meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba muncullah Kosuke yang datang menegur guru Nakajima. Ia tidak ingin hanya karena guru Nakajima ditolak hingga membuatnya melakukan hal seperti tadi kepada Hibiki. Guru Nakajima tidak paham dengan maksud perkataan Kosuke. Lalu Kosuke pun kembali mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sungguh mencintai guru Nakajima. Nakajima sensei ga suki desu. Ore honki de. Tetapi guru Nakajima masih saja meremehkan keseriusan Kosuke sebab ia masih anak SMA. Di tempat lain, Hibiki menghampiri guru itu. Lalu guru itu mengungkapkan kerisihannya jika Hibiki selalu ada di sekitarnya. Guru itu tidak ingin Hibiki menyia-nyiakan masa SMA-nya hanya untuk memberi perhatian ke guru itu, sebab guru itu tidak bisa membalas perasaannya. Meskipun Hibiki tetap bersikeras untuk mencintai, tetapi hal ini membuat guru itu merasa tidak nyaman. Hibiki pun segera pergi meninggalkan guru itu. Ia menemui Chigusa sambil menangis. Keesokan harinya, Hibiki muncul dengan riasan wajahnya, hasil riasan dari Chigusa. Semalam, Hibiki menginap di rumah Chigusa. Melihat itu, Kosuke merasa penampilan Hibiki menjadi aneh. Saat sampai di kelas, datang gerombolan siswa gadis yang mengajak Chigusa dan Hibiki untuk ikut acara kencan buta. Chigusa berusaha menolak ajakan itu, tetapi Hibiki justru mengiyakan acara tersebut. Setelah itu, Chigusa ditemani Kosuke menuju ruangan guru itu. Ia mengungkapkan kemarahannya karena telah mencampakkan Hibiki hingga membuatnya menangis. Selain itu, Hibiki justru akan mengikuti acara kencan buta untuk berusaha melupakan guru itu. Kosuke memberi saran kepada guru itu agar tetap bersikap baik kepada Hibiki, meskipun keduanya tidak berpacaran. Guru itu malah menyuruh Kosuke dan Chigusa segera pergi, sebab dirinya sangat sibuk. Kosuke pun memberitahu kalau Hibiki akan pergi ke tempat karaoke dekat stasiun nanti malam. Di tempat karaoke, Hibiki tampak murung dan seperti tidak menikmati suasana di sana. Hibiki pun diampiri oleh Fujioka. Fujioka mengungkapkan kalau dirinya menyukai gadis yang berambut pendek. Tak nyaman dengan itu, Hibiki segera pamit meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Hibiki basah kuyup kehujanan. Lalu ada orang dewasa yang menggodanya, sebab mungkin Hibiki bisa dimarahi guru jika jalan malam-malam. Hibiki pun berteriak, "Shikararetai yo!" Ia ingin melihat gurunya. Ia tidak salah karena jatuh cinta dengan gurunya. Meskipun gurunya tidak membalas perasaannya, Hibiki percaya semua pasti tidak akan sia-sia. Ternyata, guru itu juga berada di sana. Ia mendengar semua hal yang dikatakan oleh Hibiki. Kemudian guru itu menghampirinya lalu membawanya pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, saat pembagian hasil ujian sejarah, Hibiki akhirnya berhasil mendapatkan nilai di atas 90. Di hari lain, wali kelas Sekia mengumumkan bahwa akan diadakan festival sekolah. Maka, kelas harus menentukan tema kostum yang akan dipakai nanti. Chigusa menyarankan untuk mengenakan kostum pernikahan. Suatu hari, Hibiki sedang latihan memanah seorang diri. Lalu datanglah Fujioka yang mengomentari cara memanah Hibiki yang tidak fokus dan tampak sedang dalam keraguan-raguan. Mendengar itu, Hibiki malah menangis. Lalu ia bercerita bahwa dirinya terlalu memikirkan diri sendiri tanpa berpikir dampaknya yang menyeret orang lain. Hibiki cerita jika ia telah jatuh cinta kepada seseorang yang bertindak sedikit baik kepadanya. Ia menganggap dirinya bodoh karena terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang itu juga akan balik mencintainya. Fujioka pun menyarankan agar Hibiki meyakinkan perasaannya sendiri untuk menyerah.
Tiba di hari festival sekolah, seluruh siswa tampak bergembira memakai kostumnya masing-masing. Hibiki mengobrol dengan Kosuke tentang guru Ito. Kosuke merasa dirinya ternyata tidak memahami orang dewasa. Hibiki pun mengangguk. Ia juga sulit memahami orang dewasa, namun ia pun juga berpikir bahwa tidak ada salahnya sekedar hanya memastikan perasaannya itu. Hibiki berlari untuk menemui guru Ito. Hingga ia pun berhasil bertemu dengan guru Ito di atap gedung sekolah. Sambil memejamkan mata, ia mengungkapkan janji untuk selalu mencintai guru Ito seumur hidupnya. 私ずっとずっと一生愛することを誓います。 Lalu, ia membuka matanya sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia berdalih perkataannya tadi hanya bercanda. Kini, Hibiki akan kembali menjadi seperti pelajar pada umumnya dan mengakhiri perasaannya. Namun tiba-tiba, guru itu memeluk dan menciumnya. Yukoto Yuki. Lalu, ia segera bergegas pergi. Hibiki sangat sedih dan terlihat menjadi lemas. Pada acara festival malam hari, Hibiki hanya bisa berkaca-kaca sambil memandangi guru Ito dari kejauhan. Di hari lain, Hibiki heran dengan orang-orang di sekolah yang melihat ke arahnya sambil menertawakan. Semua orang membicarakan Hibiki. Lalu datanglah Chigusa yang menunjukkan bahwa foto Hibiki yang berciuman dengan guru itu tersebar luas di sosial media. Guru itu pun baru saja dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Mengetahui itu, Hibiki ingin bergegas menuju ke sana, tetapi Chigusa mencegahnya. Guru Nakajima pun juga menasehati Hibiki agar pulang saja, karena semua itu adalah urusan orang dewasa. Nakajima menganggap Hibiki masih sebagai anak kecil. Hari itu, guru itu menghadap kepala sekolah dengan disaksikan oleh guru-guru yang lain. Guru itu mengakui bahwa foto itu memang dirinya dan tidak ada yang bisa ia jelaskan lagi. Ia pun meminta maaf dan menerima segala konsekuensinya. Pimpinannya memarahi guru itu sebab masalah ini bukan hanya menjadi masalah pribadi, tetapi berdampak kepada rasa kepercayaan terhadap para guru. Dan meminta maaf tidak akan ada gunanya. Lalu guru itu memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai guru untuk mempertanggungjawabkan atas kasusnya. Di rumah, Hibiki terus mengurung diri di kamar. Bahkan ia tidak mau diajak bicara oleh kedua orang tuanya. Hingga tiba-tiba telepon berdering. Ternyata si penelepon itu adalah guru itu. Guru itu mengajak Hibiki untuk bertemu. Di dalam mobil, Hibiki merasa dirinya sudah dianggap dewasa oleh guru itu. Sebab kini guru itu memberinya minuman kaleng, tidak susu rasa stroberi seperti dulu. Kemudian Hibiki mengungkapkan kalau dirinya tidak peduli dengan omongan orang lain. Bahkan jika harus berhenti sekolah, ia pun tidak apa-apa. Hibiki menanyakan alasan guru itu memeluk dan menciumnya waktu itu. Mendengar itu, guru itu malah menjawab kalau dirinya hanya tergoda saja. Hibiki pun tampak amat sedih. Kemudian guru itu diminta mengantarkan Hibiki pulang sampai stasiun saja. Di stasiun, Fujioka menelepon Hibiki untuk meminta maaf karena ia merasa dirinya lah yang menyuruh Hibiki memastikan perasaannya waktu itu. Telepon itu pun harus diakhiri dulu sebab keretanya sudah datang. Hibiki menangis sebab masih sedih dengan perpisahan itu. Setibanya di stasiun tujuan, Fujioka telah menunggu Hibiki untuk mengantarkannya pulang. Fujioka yang menyukai Hibiki mengungkapkan bahwa dirinya bersedia menjadi pacar Hibiki agar orang-orang di sekolah nantinya segera melupakan kasus itu. Hari besoknya, Chigusa berlari ke rumah Hibiki untuk memberitahu kalau guru itu akan segera pergi. Sementara itu, Kosuke datang ke asrama guru itu. Kosuke jengkel dengan tindakan yang dilakukan guru itu. Ia menganggap guru itu hanya pergi melarikan diri saja dan tidak berani menghadapi masalah. いつまでも大人ぶって逃げてんだよ。 Hibiki mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah salah. Ia tidak seharusnya mencintai gurunya sendiri. Chigusa pun berusaha meyakinkan Hibiki bahwa di dunia ini tidak ada larangan untuk mencintai siapapun. Guru Nakajima berusaha menenangkan Kosuke yang marah dengan mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan guru itu adalah reaksi orang dewasa. Sedangkan Kosuke masih tidak memahami guru itu. Ia pun mengatai guru itu kalau mungkin saja karena sudah lama menjadi guru membuat guru itu tidak bisa lagi berpikir dengan benar. Lalu Kosuke yang kesal pun memukul wajah guru itu. Guru itu pun mulai berpikir, mungkin saja perkataan Kosuke memang benar. Kita kembali ke percakapan di ruang kepala sekolah. Guru itu mengungkapkan bahwa Hibiki adalah siswa yang serius, ceroboh, namun selalu berusaha yang terbaik.
Itulah sebabnya ia sebagai guru selalu memperhatikannya. Namun ada saat di mana ia lupa posisinya sebagai guru, sehingga Hibiki tidak bersalah. Di tempat lain, Hibiki mengayuh sepedanya dengan kencang sambil menangis. Sampai-sampai ia terjatuh dari sepedanya. Di sepanjang perjalanan, Hibiki memikirkan bahwa dirinya tidak akan lagi jatuh cinta kepada guru itu. Namun tiba-tiba dari seberang jalan, guru itu memanggil namanya. Guru itu memutar balik mobilnya untuk menemui Hibiki. Hibiki pun berlari dan meminta maaf. Ia memohon agar guru itu jangan mengundurkan diri dari sekolah. Guru itu segera memeluk Hibiki. Ia mengatakan kalau dirinya juga telah jatuh cinta pada Hibiki. 島田響を好きになった。 Hibiki mempertanyakan mengapakah dirinya masih anak kecil sehingga tidak diperbolehkan mencintai guru itu. Kemudian, guru itu berharap keduanya akan berkencan di masa depan. Ia meminta agar Hibiki mau menunggunya sampai lulus nanti. Guru itu pun kembali memeluk Hibiki. Saat tiba di hari kelulusan, kini terungkap bahwa Chigusa sedang dekat dengan adik kelasnya. Sementara itu, Kosuke berniat akan menyatakan perasaannya lagi kepada guru Nakajima. Ketiganya pun kini berpisah. Hibiki tersenyum melihat bunga sakura yang mekar lebih awal dari tahun ini. Lalu, ia berkeliling sekolah untuk mengingat setiap kenangan yang pernah terjadi di sana. Hingga saat ia sedang berjalan pulang, dari kejauhan telah ada guru itu yang menunggunya. Guru itu mengucapkan selamat atas kelulusan Hibiki. Lalu ia bertanya tentang apa keinginan Hibiki sekarang. Hibiki pun mengungkapkan bahwa dirinya ingin berpegangan tangan. Kemudian keduanya pun berpegangan tangan dan berciuman. Dan cerita pun berakhir.